Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ketemu lagi bersama gua dan teman gue ini guys, ya. Empo gue ini guys, ya. Cakep guys. Ini kita kembali lagi di channel Nasi Uduk, narasi sambil duduk. Nah, di video kali ini guys, kita kedatangan tamu guys dari orang Tambun Selatan guys, ya. Pokoknya bakal kita wawancarain guys, kita habisin dah tuh, kita semua tanyain dah dalam-dalamnya ada guys. Jangan dihabisin. Emang apa? Oh iya, ya Allah maaf. jangan nggak boleh guys. Oke, nah langsung aja guys kita tanya ke orangnya. Oke, halo kak. Halo. Oke, siapa nih kak namanya kak? Kenalin dulu kak. Nama gua Iya. Oda. Oda. Pesek dong. Bohong, nama gua Fitri. Iya, nama. Oke, Kak Fitri ya. Kak Fitri ini sekarang ini lagi ngapain nih kak? Kerja, kuliah atau ngapain nih kak? Lagi duduk. Iya sih, bener lagi duduk sih, nggak salah. Kegiatannya kak, kegiatannya. Sekarang kegiatannya kerja. Kerja aja sih. Di bidang apa tuh? Kesehatan. Oh, bidang kesehatan. Jadi Kak Fitri ini guys lagi kerja di bidang kesehatan guys. Tapi kalau sekarang lagi nggak, lagi duduk. Lagi duduk. Iya, lagi duduk ya. Nah, terus apa ya? Saya mau nanya nih kak. Masalah apa ya? Nanya apa nih? Kayaknya kalau masalah cinta kayaknya agak seru nih. Iya, cinta. Masalah kehidupan cinta gitu. Nah, bullshit. Gimana nih? Langsung bullshit aja lagi aduh. Jadi pandangan cinta itu menurut menurut lu nih kak gimana nih gitu? Cinta. Iya. Cinta itu apa sih? Cinta. Tai-tainya aja. Aduh. Apa tuh cintanya itu tuh? Cinta. Iya. Ini cinta apa dulu nih? Maksudnya gimana nih? Universal apa aja gitu, nggak mesti dari cowok cewek gitu, nggak apapun itu. Ya cinta orang tua nggak apa-apa lah gitu. Kalau cinta orang tua pasti dong. Atau nggak cintai ususmu gitu kan? Cintai usus, masih Yakult dong. Gue iklan kan? Jangan. Net sensor. Ya apa aja kak lah, apa aja gitu. Aduh. Ya di sini gue pengen cerita sih sedikit. Sekarang kan banyak ya anak remaja yang ibarat kata gue belum punya pacar tapi yang lain udah punya, apalagi di umuran 2. Pokoknya nih kalau buat perempuan yang di usianya udah 22 pengen ke intinya 23 nih pasti dia itu merasa udah gimana ya? Ih gue kok sampai sekarang belum dapat yang bener ya. Ih gimana nih buat kedepannya ya? Nah, iya. Gitu. Udah pasti biasa kayak tuh. Gitu pasti udah kata-katir. 2021 masih main-main, siapa aja orang ngechat diterima, siapa ya terima itu bakso diterima ngechat ya. Batagor ya, Batagor. Kalau udah lapar tinggal ngechat. GoFood. Iya, GoFood abang-abangnya gitu. Iya. Tapi ketika umur 22, 23 lah, minimal 23. Bener sih, gue dulu gini. Pada saat gue umur 20 masih santai. Siapa aja cowok gue terima-terimain. Tapi bukan karena gue nakal ya, gimana ya, enggak, maksudnya ya gue sih nganggapnya teman tapi nggak tahu ya kalau dia tahu dianya gitu. Iya kadang kan berlebihan. Iya gue nggak tahu deh, cuma rata-rata pada baper. Namanya hati. Iya namanya hati dah gitu. Cuma gue waktu itu pernah ingat satu kata temen gue. Temen gue tuh udah di umur 23-24an, gue masih di umur 20-an. Gue sempat ngecengin dia, udah sih ngapain sih mikirin kayak gituan, jodoh mah nggak kemana ya Wak. Terima-terimain aja dulu yang ada kan gitu kan. Betul. Dia ngomong kayak gini sama gue, Fit nggak gitu, nanti lu bakal ngerasain pada saat lu umur 23, 24, apalagi 25, rasain yang bener-bener lu tuh harus nyari orang yang kayak gimana kayak gitu. Gue cuman ya udah sih, ya mau gimana, jodoh mah gue percaya aja jodoh nggak akan kemana. Emang bener jodoh nggak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapet jodoh. Itu cari ya. Tapi kalau perempuan nunggu dong. Betul. Iya. Gitu. Lanjut kak. Terus pada saat itu? Ya udah pada saat itu ya akhirnya gue ngerasain sendiri di umur gue yang sekarang udah 24 masih bingung aja gitu. Bingung. Labil masih apa gimana? Bukan labil bingung pilih enggak. Orang gitu, milih orang. Bingung milih sekarang di umuran gue sekarang udah bukan cinta lagi yang gue cari. Betul. Tapi masa depan. Gitu. Ini. Tapi kebanyakan kalau misalkan kayak orang-orang ya yang masih wawasannya nggak terlalu luas,
Iya. Terus pasti masih bucin-bucin atau di umur Wow, segitu. itu jemput tiap hari jadi apa ojek Jadi cinta. babu. Iya, ya Allah. Tapi enggak sih, di prinsip gue, jujur di prinsip gue enggak, maksudnya enggak boleh kayak gitu. Gue nggak mau. Apapun yang gue punya, gue satu inget kata-kata orang tua gue. Apa tuh? Satu, selama kamu belum jadi istri seorang suami, jangan pernah minta sedikit pun apapun itu. Gue demen ini yang begini nih. Gue emang banyak kenalan, tapi jujur selama gue jalan sama siapapun gak pernah gue minta. Iya. Beliin tas dong, yang beliin ini, enggak. Itu ketakutan dalam hal gimana ya? Ya gue nggak berani, takut aja. Gitu. Berarti lu sama gue kita sama-sama punya satu prinsip nih. Iya. Gitu. Selagi lu belum jadi istri gue ataupun laki gue yang sah gitu kan, kita ya nggak bisa apa ya istilahnya. Gue minta ini dong dibeliin gitu, enggak gitu. Enggak. Iya. Kecuali kalau udah sah, lu mau milih apa gue beliin. Tapi gitu. beda kalau jajan ya. Iya, kalau jajan enggak, jajan beda. Iya, kalau jajan tetap kita mah sebagai laki-laki ya bayarin. Dulu gue itu sempat punya mantan gue itu ya bisa dibilang orang ada. Ya, terus kayak royal sama teman-temannya gue royal. Dia itu karena gue nih selama jalan hubungan sama dia nggak pernah minta apapun ya, nggak pernah minta apapun. Gue orangnya bukan tipe kalau aku mau ini nggak gue nggak kayak gitu. Kalau emang dia nawarin ya udah, tapi nawarinnya yang apa dulu, gue nggak mau langsung terima aja kan gitu. Betul. Kan gue ingat prinsip orang tua gue juga kan, sebelum kamu nikah atau benar-benar sah, jangan pernah minta sepeser pun dari laki-laki. Itu gue selalu ingat kayak gitu. Jadi makanya buat perempuan ya, gue bilangin buat kalian yang di sana, matre itu gimana ya, wajib harus sebagai perempuan, tapi matrenya itu yang harus kayak gimana dulu. Matrenya itu buat lihat ke masa depan kita. Laki-laki itu punya pekerjaan nggak, tanggung jawab nggak, itu yang disebutkan dengan matre. Bukan dengan matre itu lu bisa segalanya yang beliin ini dong, yang beliin ini. Enggak, gue nggak pernah minta karena gue takut, tau nggak sih, takutnya karma aja. Dan kalau misalkan emang laki-laki itu balas dendam sama lu, takutnya apa yang dia beliin itu dimintain balik, paham nggak sih? Oh iya, jadi kayak sini balikin barang-barang gua. Iya, takutnya kayak gitu, tapi kan dikalkulasi tuh. Iya, dikalkulasi apa aja. Lu jajan cimol. Iya. Ini nonton bioskop gitu kan. Kan gak lucu. Beli popcorn. Iya, kan gak lucu. Tapi semenjak gue jalan sama dia. Dia sempat ngetes gue ke mall. Oh, sengaja tuh. Ngetes, jujur dia ngetes gue. Gue sebenarnya tahu dia ngetes gue, cuman ya emang gue juga orangnya ya emang gue nggak pernah minta apa-apa semenjak pacaran sama dia ya. Ya udah jalan ke mall, abis nonton tuh kita asik jalan ngelihat tas CK, tas yang bermerek gitu-gitu. Dia sempat bilang kayak gini, kok kamu nggak ngelirik tas, kamu mau nggak beli tas? Biasanya perempuan kalau ngelihat tas-tas branded atau baju-baju yang cakep langsung beli kan. Sengaja banget itu cowoknya ya. Sumpah dia ngomong kayak gitu. Gue nggak ngadi-ngadi ya, kalau kata kayaknya jangan ngadi-ngadi nih gitu. Oke, gue nggak ngadi-ngadi. Terus kata dia, enggak, mau ngapain? Kan gue bilang kayak gitu. Tas sudah banyak, lagi punya apa? Bisa beli sendiri, kenapa aku harus minta sama kamu? Kan gue bilang kayak gitu kan. Lagi pula gue juga nggak butuh gitu-gituan. Yang ya, ibarat kata kan yang gue butuh elu. Ya, kalau yang penting elu ada depan gue gitu kan sih. Iya, benar. Kalau perempuan lebih kayak gitu ya. Yang penting nyaman sih. Yang penting nyaman ya. Iya. Sampai dia bilang kayak gini, aku boleh jujur nggak sama kamu? Apa kata dia? Jujur tuh di situ dia. Iya. Dia bilang, aku baru ini nemuin perempuan yang selama pacaran sama aku yang nggak pernah minta apa-apa. Baru kamu doang. Aku semenjak sebelum sama kamu itu aku dipelorotin, serius, aku nggak bohong kata dia. Jadi sering dipintai sama ceweknya. Iya, dibeliin. Setiap aku jalan ke mall pasti dia pengen milih, beli ini, beli itu. Ya mau nggak mau kan aku bayarin dong. Iya. Tapi aku nih jalan sama kamu udah berapa lama jalanin hubungan, kamu tuh nggak pernah minta apa-apa kecuali makan, kata dia. Kalau makan ya wajar. Kebutuhan. Kan? Ya kebutuhan, ya nggak sih? Kebutuhan itu. Yang gue ingetin sama kalian ya. Buat perempuan yang di luar sana, matre itu penting, tapi matrenya itu yang harus realistis. Jangan matre karena materi ya, itu enggak banget. Gitu sih kalau yang gue
Pokoknya nggak rekom banget. Nggak rekom Nggak rekom banget buat jadi Lu materialistis. harus beli kecuali lu bisa terima kalau lu lagi ulang tahun. Lu mau apa? Tapi itu ditawarin, jangan lu minta sendiri. Iya, betul. Gitu. Setuju. Kalau itu gue setuju. Iya, kayak gitu. Iya. Tapi emang gue gimana ya? Karena emang gue juga dari dulu kerja, udah punya duit sendiri. Ya ngapain sih gue minta sama pacar gue? Tapi diri gue sendiri pun malu kali minta, paham gak sih? Iya benar. Minta kayak gitu tuh. Kalau gue minta, gue malah mikir lagi kalau gue minta sama cowok gue bakal ilfil nggak ya? Takutnya ninggalin gue kalau gue lagi sayang. Iya. Gue juga mikir juga kan, kembali lagi pada diri gue. Tapi kalau gue misalkan minta apa-apa selalu ngandelin dia, kalau ketika gue putus nih nggak jadi sama dia, itu lebih sakit banget, bukan kehilangan orang doang, tapi kehilangan duitnya juga. Iya nggak sih? Iya sih bener. Gue mikir kayak gitu sih. Tapi pernah ada nggak mantan lo itu yang ibaratnya apa ya, pernah beliin lo nih, terus ini barang-barang gue ambil semua yang udah pernah gue kasih, pernah ada nggak? Nggak pernah, karena gue nggak pernah minta. Gue pacaran sama siapapun gue nggak pernah minta. Nah, kalau dikasih pernah ya pasti ya? Dikasih pernah. Iya. Nah, tapi ketika lu udah putus sama dia, barang itu masih lu simpen nggak? Kalau gue sih bukan tipe kalau gue udah putus, barang-barangnya gue mau buang-buangin, enggak. Tapi kalau gue tipe kalau gue putus sama seseorang, ya putus secara baik-baik. Iya, betul. Ya, gue nggak mau, walaupun kalau emang toh kita putus menyakitkan atau dia selingkuh, gue lebih baik diem. Kalau emang blok untuk sesaat sih kalau gue. Nanti kalau emang dia nikah kan paling ngundang segala macam, ya udah kayak gitu aja sih. Iya. Ya artinya barang-barang masih ada ya? Barang-barang masih ada. Tapi ya kayak kadang-kadang gue udah nih lu pakai sepupu gue kayak gitu. Iya, maksudnya nggak dibuang atau nggak dibakar gitu loh. Itu enggak, ya Allah itu jahat banget. Enggak, bukan jahat sih, bucin. Itu bucin banget. Apaan sih? Emang lu anak anak SMA yang harus pacaran, gue putus cinta, terus lu dapet kado, gue harus buang, gue kesel sama lu. Gue pernah sih soalnya. Jadi bukan guanya. Ceweknya. Oh, ceweknya. Iya, jadi mungkin itu masa itu ya. Iya, barang-barang itu semua dibakar katanya. Gitu. Terus sampai satu waktu ya gue punya satu buku di mana dulu tuh gimana sih kalau pacaran anak pondok ya. Jadi suka anak pondok. Iya, bukcur. Bukcur iya dulu. Gue dulu gitu kan nulis. Misalnya semester 1 gue, ntar curhat tuh di situ, tulis aja buka apa aja. Nah, semester 2 ntar gue kasih dia gitu kan. Iya. Terus sampai itu berjalan 2 tahun waktu itu. Nah, itu buku sama gue tuh masih. Bahkan sampai sekarang pun masih tuh buku. Enggak pernah namanya gue bakar enggak apa. Tapi itu diminta kan waktu itu. Lah, gue nggak tahu bukunya di mana. Satu waktu ketemu tuh lah, iya ini buku ada. Pas gue baca, gue bucin banget sih dulu. Geli gue. Jijik gue po. Geli gue, iya pasti kan gitu ya. Parah sih. Berarti artinya lu nggak ngebuang ya barang-barang itu. Tetap nyimpen. Kalau gue sih lebih menghargai karena dari sekian, jujur ya, gue pacaran nih, dari sekian gue pacaran sama orang, gue putus tuh ya baik-baik gitu. Ya kita jadi teman. Kalau emang nggak bisa cocok ya udah. Gitu. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Cuma memang kebanyakan kalau putus kayak gitu mantannya pada minta balik. Itu yang lebih susah. Allah. Karena gini ya, gue jujur, gue tipe kalau orang yang nggak bisa nyakitin orang, gue takut. Paham gak sih? Iya. Tapi lebih banyak lu mutusin apa lu yang diputusin? Ya sebenarnya sih bukan kata gue pengen putus dari lu, enggak. Ya kata baik-baik, paham gak sih? Iya. Ya kayaknya kita nggak cocok deh. Kayaknya gitu. Ya udahlah kita lebih baik berteman. Mungkin lebih berteman itu kita lebih baik. Ya lebih enak berteman. Lebih enak berteman. Gue gitu, gue jarang sih gue pengen putus dari sama lu, gue gini enggak sih. Karena gue takut apa yang gue ucapin takutnya balik lagi ke diri gue. Gue orangnya tipe kan nggak mau nyakitin orang sih, jujur. Nggak mau nyakitin orang. Iya, betul. Kayak gitu sih. Kalau lebih baik ya udahlah, gue kebanyakan sakit hati kali ya. Kayak gitu lah. Karena gue takut gitu sih. Iya, bener sih. Tapi mendingan gitu, Po. Gue juga punya prinsip seperti itu. Jadi ketika emang lu pacaran, jangan pernah sekali-kali lu yang bilang putus. Lebih baik dia yang bilang putus ke gue. Oh gitu. Jadi biar gue yang sakit hati, jangan dia. Oh iya. Iya, gitu. Tapi kalau gue sih nggak, kalau emang gue udah jengak banget ya. Dan ibarat kata jengak, gue udah capek, gue pengen sendiri dulu. Apalagi kan di umuran sekarang gue bukannya fokus buat pacaran lagi. Udah nggak pacaran lagi lah. Ya lu kalau sayang sama gue, lu serius sama gue, ya lu tunjukin gitu loh. Buktiin. Nah. Gue nggak butuh lah gombalan. Ih kamu manis banget, ih kamu cantik banget. Bullshit. Enggak, gue nggak butuh kayak gitu. Gula juga manis.
Iya, gue nggak butuh kayak gitu-gituan. Yang gue butuh adalah lu bukti kalau emang lu Asik. serius sama gue, ya lu buktiin ke gue. Apalagi di umur yang 24 itu bener-bener nyari seseorang yang bukan mata, bukan. Yang bener-bener orang nyari yang komitmen, lu bisa tanggung jawab, nggak neko-neko. Yang penting lu tanggung jawab aja. Itu Lu yang buktiin penting. ke gue, iya. Nggak perlu sekarang nih ya, jujur. Gue ngerasain sekarang. Kalau dulu mungkin sekolah gue ngeliat dari gantengnya. Iya, Ya nggak sih? Ih cewek ganteng. ganteng. Ih kalau nggak Bening ganteng banget aku tuh males. bocah. Iya, Ih gue gitu. males. Ih jelek, hitam aku nggak mau. Gitu kan? Jadi kita pas bawa kemana-mana nggak malu. Iya. tapi itu dulu ya. Iya, dulu. Tapi kalau ketika umur Oke. lu 24, itu lu udah nggak mikirin ke situ. Yang lu pikirin itu kenyamanan. Nyaman. Dan yang lu pikirin itu, nih cowok serius nggak sama gue? Karena gue udah capek buat main-main nih. Kalau emang Iya. lu serius, lu datang. Lu buktiin aja deh, jangan datang dulu. Lu buktiin ke gue. Ya apa yang lu bisa buktiin? Nggak perlu ganteng. Gue nggak butuh ganteng. Asik. Gitu. Karena ganteng pun kalau lu nggak bisa bikin gue bahagia, buat apaan coy? Kan gitu. Sekarang umuran sekarang 24, 25, 23 udah nggak bucin-bucin, udah apa sih bucin? Udah nggak kenal lah kayak gitu doang ya nggak sih? Udah gak resep dah gitu ya. Udah nggak resep dah, yang gue pikirin gue butuh lu ada gitu loh. Dan lu serius sama gue gitu, menjalani hubungan gitu. Jadi ganteng doang. Nikahin cewek enggak. Iya, ganteng doang, nikahin cewek kagak. Nikahin cewek enggak, nyarisin cewek enggak. Iya. Kalau emang lu mau nyakitin, kalau emang lu hanya untuk berteman, ya bilang di awal. Karena ya temen gue juga udah banyak men laki, buat apa kalau lu cuma datang buat berteman doang. Iya, gitu. betul. Gue udah nggak butuh ibarat kata orang baru. Capek lah buat main-main, intinya gue capek buat main-main, capek buat nganin perasaan gue. Yang sekarang gue fokus adalah buat masa depan gue gimana nih karir gue ke depan, gimana nih ketika gue menjadi seorang istri, gue harus kayak gimana untuk nantinya. Itu yang gue pikirin sekarang sih. Gue dapat suami yang kayak gimana. Tapi kembali lagi ke diri gue, semakin dewasa lu semakin mikirin itu ke diri lu sendiri. Pasti lu mikirin gini, gue udah dewasa, umur gue udah segini, sedangkan gue belum dapat yang jelas. Gue pasti mikir kayak gini, iya ya, mungkin gue kurang doa, mungkin gue kurang memperbaiki diri. Jadi sadar diri sendiri, paham gak sih? Di otak gue tuh mencoba mindset ya, ketika lu semuanya itu bergerak karena pikiran kita ya, karena otak, karena pikiran kita. Tapi ketika lu niat doang di mindset lu nggak ada apa-apa, itu nggak bakal berjalan. Ingat coy, di mindset lu be humble, di mindset lu tuh gue harus sabar, gue harus berdoa terus nih sama Allah biar dikasih jalan, gue harus memperbaiki diri nih. Ketika gue mainin orang, nanti gue ke depannya bakal dapet nggak ya jodoh yang terbaik buat gue? Itu yang gue pikirin. Itu sih. Tapi masih ada sih sebagian teman gue yang ya gue mau dapetin cowok yang kayak gini. Terus galinya dapet diperolotin. Gue bilang sama dia, lu sekali-kali jangan pernah kayak gitu sama cowok. Lu kan bilang nangis-nangis sama gue pengen dapetin cowok yang begini-begini. Ya ubahlah diri lu sendiri. Iya, betul. Karena apa? Jodoh itu cerminan diri kita. Maksudnya jodoh itu cerminan diri kita, gimana kita ingin memperbaiki diri. Kalau salah juga sih kalau cuman jodoh itu cerminan diri kita. Berarti kalau gue buruk, gue dapat jodoh buruk juga dong. Iya. Tapi salah, itu belum diterusin. Jodoh itu cerminan diri kita. Kalau selagi kita ingin benar-benar memperbaiki diri, pasti dapat yang terbaik.